Kan jadi kalau di kamar gue itu ada jendela ke taman, ada jendela ke taman. Terus katanya bokap gue itu pernah ngeliat si Kurt Cobain itu gitu di jendela. Ngomongin tumbal, lo pada tau gak sih nyokap gue katanya hampir mau kena santet. Serius lu? Dan Gunung Kawi itu erat banget katanya ya, jin yang disembahnya itu katanya ini ya, katanya itu tuh berbentuk monyet. Gue percaya Endang ya, Apa tuh? sebenernya kita tuh takut FOMO juga tau. FOMO tuh maksudnya gini, sebenarnya nih kita nggak ngerasa apa-apa, terus di satu ruangan kita nggak kenapa-napa. Tapi ketika ada satu orang mempengaruhi kita atau bilang kalau dia kenapa-napa di ruangan yang sama, kita pasti ngerasain yang sama, tau nggak lo? Berarti kan FOMO kan, juga kan? Iya. Gue percaya kayak gitu. Nih contohnya nih, waktu kan gue pernah kan sama Ojan Hujan yang mana ya? produser kita Oh, ke Bali kan berdua. Dia Little ngajak, J. iya dia ngajak liburan. Nah entah kenapa tuh dia ngajak liburannya, kita ke Balinya yang nggak di kota yuk, yang di desa, tuh, di kampung. Iya. Jadi kita nggak ke pantai, kita healing aja, udara pohon gitu. Udah lah, Terus? ya udah deh, boleh deh ikut. Dah hari pertama gue ngeliat, wih anjing, apa namanya, bangunannya tua gitu, apa sih, cottage-nya, iya. Cottage-nya. Tua gitu kan, gini-gini. Kamarnya gede banget, enak banget deh segala macam. Udah hari pertama tuh dari bandara langsung ke sana kan. Udah terus pas hari kedua kita jalan-jalan. Terus driver kita pas pulang ngomong, beli kenapa jauh banget sih Hotelnya. pesan penginapannya Ini gitu. Nggak apa-apa, biar kita healing aja, biar soalnya udaranya enak segala macam. Terus belinya ngomong gini, saya sebenarnya nggak ini sama, aku sebenarnya nggak srek sama ininya gitu. Terus Hotelnya. Kenapa beli, emang ada apaan? Ya enggak, kalau orang Bali tuh pakai perasaan aja, kata driver gue gitu. Terus kalau gue kan emang udah kagak apa-apa, orang gue nyaman-nyaman aja. Terus gue ngeliat Ojan kan biasanya kan cerewet ya kalau itu ya, dia kok diem terus gitu kan, udah keluarlah kita, keluar pintu, baru nyampe cottage, keluar ini di malam yang tadi pas beli ngomong gitu ya, pas keluar mobil Ojan teriak, wah gitu, terus bilang, gue kan bercinta kau, maksudnya gitu, gue bercinta, bahasa Indonesia bercinta, kenapa sih lo Jan gitu, teriak. Nggak taunya kamar kita tuh kelihatan dari luar, dari bawah. Kamar kita di lantai 2. Di itunya ada itunya luarnya ya. Agak, gue pikir di kamar kita ada ini. Nggak taunya kaos gue tuh gantung kaos gue gitu, di situ. Nah dari situ gue langsung elah, abis dia cerita kayak gitu, terus tadi gue ngeliat Ojannya diem aja, terus pas turun Ojan teriak gitu, gue jadi sebel gitu kan. Orang kaos kok gini. Nah pas naik tangga nih, nggak ada lift, namanya juga cottage tua kan. Nah, Ojan bilang gini, gue sebenarnya juga gak kenapa-napa tahu sama ini, cuman tadi pas beli ngomong, gue jadi inget, lo tau nggak kalau kita mandi itu arah shower kan di sini ada jendela, cuman jendela buat ini loh, angin apa namanya, sirkulasi udara. Nah, gue tuh setiap mandi di situ, gue selalu ngeliat situ karena itu salah satu hal yang kebuka, satu-satunya hal yang kebuka to infinity, maksudnya ke sebuah kegelapan gitu loh. Itu kadang bikin kita penasaran tuh, itu kan kayak gitu-gitu. Lo tau nggak? Gue sampai emang ada ya. Pas gue ini kamar mandi gede banget, orang cottage tua mahal, ya kan. Kamar mandi gede banget memang. Maksud gue kamar mandi gede tuh dari lo tempat lo pup lo sampai lo ke shower itu lo bisa 3 langkah, berarti gede kan? Kamar mandi gede banget. Itu 2-3 tangga. Gue, emang ada? Gue nggak ini. Udah. Jan mandi dulu Jan. Gue mau ini dulu. Gue ada kerjaan kan. Akhirnya gue zoom meeting dulu sama orang. Udah gini. Ojan selesai mandi, gue mandi deh. Sama sekali gue nggak inget Ojan ngomong yang di tangga soal ini. Sampai gue tutup pintu kamar mandi, brak gitu. Gue langsung lihat, anjir ada ya. Apa yang lo lihat? Nggak ada loh gue. Oh ada nih, jendelanya ada ya gitu. Terus gue Sebelumnya lu nggak ngeh? sama sekali nggak ngeh. Terus gue happy banget, orang cottage mahal ya, showernya tuh airnya enak banget karena di pegunungan kan. Terus wajar kan? Sampai gue gitu, anjir ada ya. Udahlah, orang Ojan juga nggak cerita apa-apa, orang cuma dia bilang dia nggak nyaman aja karena itu kan. Sampai gue nyalain showernya, cus, ini kan mata diem kan, mata merem kan.
ngepet gue. Jadi gue tuh siapa begini. Was. Ini jadi gitu, ini jadi was-was lo nya. Jadi was-was, jadi nggak nyaman, jadi pengen buru-buru. Apalagi ada penghalang antara toilet sama shower kaca, which is karena cottage mahal kan. Jadi tuh air panas berembun kan. Jadi gue tuh elah, jadi gue gitu-gituin lagi, gue ngeliat sini lagi, gue gitu loh. Nah sebenarnya pun akhirnya gue sama Ojan tuh hampir seminggu liburan di situ, gak kenapa-napa. Dan akhirnya gue cuma inget, maksud gue kan kemarin kan kita ngomongin soal apa, gue cuma mikir berarti tuh ke sebuah rasa takut itu FOMO juga berarti. Iya. Nular. Meremet, bisa meremet ke orang lain. Gue orang yang nggak takut sama gitu-gituan, cuman memang ketika ini jadi kayak FOMO gitu. Iya. Jadi kalau satu orang tuh sugesti. Nah, pada akhirnya ini sorry ya, gue cerita lagi ya. Gue lanjutin lagi ceritanya. Maksudnya setelah itu akhirnya gue notice setiap titik di villa itu yang berpotensi untuk menimbulkan kesereman, tau gak lo? Kayak misalnya kalau gue buka kamar Ojan tuh ada karena cottage mahal ya, jadi ada kayak dimension mulu itu cottage mahal. Iya. Kan liburan gue sama Ojan. Terus ada kayak ruang tamu gitulah, ruang tamu. Tapi ruang tamu memang ruang tamu buat kamar gue, bukan ruang tamu umum gitu. Jadi memang tuh ruang tamu kan. Ada ruang tamunya. Nah, si Ojan kan kayak suka ngerokok, minta temenin gue kan. Kalau gue kan nggak ngerokok kan. Ya gue temenin aja. Kelihatan banget sih. Nah pas gue temenin gitu kan sambil diem. Karena kita memang nggak suka ngobrol juga, maksudnya ya diem aja kalau lagi nongkrong gitu. Di depan tuh ada gambar penari Bali. Lukisan tangan gitu. Terus gue bilang, kok ini lukisan ngeliat ke gue ya gitu. Gue tuh gara-gara Ojan mention satu jendela itu doang, semua hal jadi meremet pasti. Oh ini lukisan ke gue ya gitu. Udah terus di ruang tamu itu kan kesana ke teras atas gitu kan. Kok ini pintu kebuka mulu, nggak tutup ya, udah malam. Karena memang saat itu tuh untuk cottage yang cuman ada 4 kamar gitu ya, itu cuman gua sama Ojan doang yang nginep gitu. Katanya memang ini memang bukan season liburan, Pak. Gitu. Sepi dong berarti. Sepi banget, cuman gua doang sama ini. Mungkin sama pekerja memang kan kalau di Bali kan orang lokal tuh dipekerjakan, which is yang bisa nginep sampai berhari-hari gitu kan. Gitu. Jadi tapi lu setuju kan memang akhirnya iya, FOMO kan. Jadi kalau misalkan kayak gue bilang, tadi gue ngeliat ini nih, pasti kan jadi suges. Jadi kayak lo create di otak lo tuh, tadi Ganda ngeliat ini gitu. Pada akhirnya berbentuk tuh wujudnya. Jadi kita ngeproyeksiin apa yang kita pikirin. Iya. Banyak aja begitu. Iya. Tapi gue emang nggak ada apa-apa sih, cuman merinding juga enggak, cuman kayak jadi nggak nyaman gitu loh kalau sendirian. Iya. Terus jadi inget, kita kan cuma berdua di sini gitu loh. Jadi sekarang kalau mau pipis, jadi kayak mikir pas misalnya jam 2 gitu kan biasanya pipis. Aduh nanti aja deh subuh sekalian Ojan bangun gitu-gitu. Jadi lu takut. Iya. Terus ada orang nggak takut, mungkin bukan takut bahasanya Mil, kayak nggak nyaman gitu loh. Iya, aja. Iya. Jadi bikin takut itu jatuhnya. Sampai semenjak Ojan teriak itu sama bilang itu, gue jadi nggak gantung pakaian gue di jendela gue gitu. Udah gue taruh gitu aja. Tapi tuh lu di lantai 2? Lantai 2. Oh. Untung kamar mandinya nempel sama kamar ya? Iya di dalam. Iya kan? Coba kalau misalkan kamar mandinya di luar. Serem. Misalkan ada 600 meter gitu. Buset, 600 meter. Lo tau gak sih matematika 600 meter itu seberapa? Jauh banget. Ada kayak gitu, ada loh. Ada. Yang rumahnya di atas, tapi kayaknya cottage mahal nggak kayak gitu? Enggak, kalau cottage mahal. Itu karena vintage. Vintage kan? Vintage. Iya, vintage lah itu ya. Ya kan kamar mandinya kan ada yang kayak gitu. Biasanya tuh di daerah-daerah tuh. Kalau bahasa Inggrisnya suburb. Tuh di pedesaan itu masih ada yang kayak gitu. Tapi so far gue tuh emang sama keluarga gue nggak pernah. Lu inget gak sih? Lu denger gak pas si Arfa sama Mila cerita soal gambar? Gambar. Kan lu pernah cerita tuh yang kemarin-kemarin. Gue lupa deh. Gue kayak lagi ada. Lu lagi cerita gue denger gitu yang poster K-pop gue. Arfa poster rapper Eminem. Gitu. Gue juga gitu kan, gue dulu suka buat ini tau gak, Kurt Cobain. Ya kan.
Terus gue pasang terus di kamar gue penuh banget deh foto-foto Kurt Cobain. Anak punk, jadi kayak kamar anak punk ya? Tapi dulu gue belum punk tapi ya setengah udah. Setengah. Iya. Iya. Terus udah kan. Nah, nyokap gue inilah ketemu sama bokap gue gitu. Terus, intinya bokap gue orang baru di rumah itu gitu kan. Terus bokap gue ngomong ini, "Mas, kamu masang poster itu turunin aja deh," gitu. Terus kan gue kan, ini kan ekspresi gue udah. Nggak mau lah ya, jiwa muda lo tuh nolak. Iya, sampai akhirnya nyokap gue bilang, "Mas, tahu nggak? Kan jadi kalau di kamar gue itu ada jendela ke taman, Terus katanya bokap gue itu pernah ngelihat si Kurt Cobain itu gitu di jendela. Anjir gitu sebelum. Masa sih? Iya dan ngintip gitu deh. Dan ini bilang, "Kamu tahu dia kan orang baru di rumah kita kan ya. Dia sudah mengalami beberapa hal gitu. Kamar lo itu tadi yang si Kurt Cobain ngeliat itu cuma salah satunya dari di malam awal malam dia itu lagi ke dapur ngambil minum, tiba-tiba disamperin sama orang kayak mau minum minuman itu kayak mau gitu. Iya, ngebut. Ngebut. Nah, akhirnya tau gak lo, itu konsep gue sama FOMO, gue tuh gak percaya, maksud gue dia karena cuma gambar bisa kayak gitu, tapi akhirnya gue turunin juga, kenapa? Karena gue gak nyaman akhirnya, tau gak lo, anjir gak nyaman. Karena lo udah denger cerita dari itu kan. Takut duluan. Nah, apalagi kalau lo tau Arthur Kurt Cobain zaman dulu, zaman gue SD SMP, itu gak kayak sekarang. Itu tuh aneh-aneh, kayak kepala Kurt Cobain tapi sininya cuman kayak apa kalau di Bali kayak leak gitu, tapi Kurt Cobain jadi aneh-aneh gitu loh, which is buat gue ini bagus banget gitu, tapi artistik. Tapi ya jadinya serem gara-gara itu. Ketika gue udah dewasa sekarang ini gue pikir mungkin saat itu memang gue akhirnya FOMO sama informasi itu gitu. So, banyak juga kan yang bahas-bahas kalau kayak gitu tuh kayak satanik gitu-gitu nggak sih? Iya kan? Itu bukan poster tuyul ya. Kan ada tuh yang jual. Ngapain juga. Tapi lu tau gak film tuyul yang nyusuk? Tahu. Iya. Itu lu pas nonton serem apa agak-agak jijik gue. Oh, jijik. Tapi kan film horor Indo kan suka itu. Iya, kadang-kadang ada yang begitu. Iya, erotisnya memang. Erotisnya. Tapi itulah seninya. Iya. Dari zaman dulu kan begitu. Tapi itu sampai kurus kering loh yang nyusuin. Iya, misalnya kayak suaminya pesugihan tuyul gitu. Tapi yang gue sebel adalah kalau memang tujuannya adalah biar si tuyul itu nyusu kan ya? Enggak darah. Nyusu darah ya? Iya, darah itu. Enggak, tapi tuyulnya tuh selalu memperlihatkan ekspresi yang gini loh. Ketika dia memang harus untuk energi dia untuk nyolong kan ya, misalnya gitu. Berarti kan imbalan. Dia kayak itu menyusu kayak lapar. Nah, tapi tuyulnya selalu kayak gini. Gitu. Iya. Ente Mesum ya? Ente engas atau lapar nih gitu. Nah, jadinya kan gue nonton kayak gitu. Mukanya tua ya? Mukanya tua, badannya kerdil. Gitu jadi kayak jorok. Coba nggak sih dulu? Iya. Emang nyokap lu pernah jadi tuyul ya? Maksudnya pernah berperan sebagai tuyul? Siapa? Bapak Ucok Baba. Ucok Baba iya dulu kan? iya. Suka dia kan? Gitu. Tapi pernah. humoris, bukan yang horor banget. Iya, bukan horor banget. Nggak ada netenya, nggak ada. Iya. Nggak ada netenya. Oh, nggak ada. Itu kan tumbal. Zaman dulu banget ya. Kalau di netain itu istri itu tumbal. Iya memang. Tumbalnya. Iya. Cuman ya serem juga sih, masih ada di Indonesia kayak gitu, masih ada. Iya. Biasanya di daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah bukan kota besar lah. Ngomongin tumbal, lo pada tau nggak sih nyokap gue katanya hampir mau kena santet. Serius lu? Nyokap kandung lo? Nyokap kandung gue sendiri. Santet lu sama nggak sih? Sama teluh, cuma beda bahasa doang. Beda bahasa doang. Jadi waktu itu nyokap gue tuh kan emang lahir dan gede di Palembang ya. Jadi dia tuh teman SMP sama SMA-nya semua mostly orang Palembang gitu. Jadi pas emang baru nikah aja dia ke sini gitu kan. Nah jadi dia itu. Jadi lo orang Palembang? Lo orang Palembang? Lo pernah bawa PMP? Ya gitulah. Iya, oke. Kita galau lah pokoknya. Wong kita gilo. Terus habis itu nyokap gue nih suatu waktu adalah tiba-tiba tuh bukan reuni ya, kayak salah satu teman SMP-nya
nginvite dia ke grup WhatsApp gitu. Grupnya isinya ya teman-teman SMP dia gitu. Terus pas di Palembang. Pas udah tua gini. Iya, teman-teman SMP pas di Palembang. Iya, teman-teman SMP yang pasti di Palembang gitu. Gitu. Terus udah sorry tuh saya nih. Ini timeline-nya kapan? Baru-baru atau udah lama? Ini tuh pas gue kuliah semester berapa gitu, awal kayaknya 2019 kayaknya. Baru. 2019, 5-6 tahun. Terus invite di grup tuh. Reuni. Terus ketemulah sama, bukan ketemu ya, kayak ngeliat lah teman-teman yang dulu pas SMP, oh ini si ini, terus ngobrol lah gitu, ngeriung di grup segala macem gitu. Nah, terus ada salah satu temen yang nyokap gue cewek, kita sebut dia siapa ya, Betty aja kali ya, Betty ya. Si Betty ini, dia tuh dulu nggak terlalu deket sama nyokap gue. Tapi tunggu iya, tapi jangan Boti aja. Apa Boti? Betty jadi gue bencong gimana gitu, Boti jadi. Boti. Tapi cewek. Teman Cewek, nyokap gue. Jadi Betty boleh. Sama Betty ya, Betty aja lah ya. Gitu. Nah, si Betty ini dulunya nggak terlalu dekat sama nyokap gue. Tapi jadi udah grup gede gitu, ada grup yang cewek-ceweknya nih, kan? Grup cewek gitu. Terus si Betty ini, gue lupa mereka itu jadi akrabnya karena apa. Pokoknya si Betty ini jadi tiba-tiba akrab sama nyokap gue, sama temen circle nyokap gue yang dulu, yang pas SMP. Jadi nyokap gue dia gabung ke circle nyokap gue gitu. Terus itu ada grup lainnya. Jadi dia tuh pokoknya nyokap gue tuh selalu nyeritain si Betty ini sama gue, iya si tante Betty tuh baik banget, dia gini segala macam. Terus temen circle nyokap gue juga, iya dia baik banget gitu segala macam. Pokoknya dipuja-puji lah dia tuh karena sering ngirim makanan. Terus tentang ngirim makanan dia suka bayarin, misalnya circle nyokap gue kan pada di Palembang tuh, nyokap gue dong kan yang di Jakarta kan. Jadi mereka tuh sering hangout bareng, terus dia yang bayarin, si Betty ini yang bayarin, dan gitu-gitu ya kan. Okay. Royal juga ya? Royal gitu. Beda sama terus habis itu gak apa-apa dikit. Kasih dikit. Kita kesampingin dulu ini ya, cerita nyokap gue sama temennya ini ya. Oke, sama si Betty. Sama Betty. Jadi di Palembang itu ada, bukan urban legend. Oh, ini layernya nih. Ada layer nih. Ada cerita di site-nya gini ya. Jadi di Palembang itu dulu bukan urban legend atau apa ya, tapi kayak jadi rahasia umum lah. Jadi dulu itu sebelum gue sama nyokap gue tuh pindah ke Jakarta, gue tuh tinggal di rumah nenek sebelah nyokap gue, dan di situ komplek yang banyak Chinese-nya. Chinatown. Kayak pokoknya di kompleks itu ya banyak inilah rata-rata Chinese gitu. Nah, katanya ini gue bukan bermaksud untuk menjelekkan etnis mana ya. Katanya jadi rahasia umum di situ, rumah-rumah orang Chinese yang gede-gede di sana itu tuh mereka ada pesugihan yang namanya pesugihan Gunung Kawi. Ya, Gunung Kawi itu gunung di Palembang? Gunung Kawi itu kalau di search di Surabaya atau di mana gitu, Jawa. Jauh juga ya? Palembang kan Jawa Timur ya. Tapi di situ tuh kayak terkenal banget namanya pesugihan Gunung Kawi. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ketika lu ketemu sama keluarga Chinese ini, dia kaya raya, tapi salah satu anaknya tuh pasti ada yang keterbelakangan mental. Down syndrome. Katanya itu tuh tumbal buat dia jadi kaya katanya. Dan Gunung Kawi itu erat banget katanya ya, jin yang disembahnya itu katanya itu tuh berbentuk monyet. Berbentuk monyet gitu. Sejahteraan ya. Monyet melambang. Enggak tahu, iya enggak sih? Enggak tahu kalau monyet udah. Naga kali sejahtera. Oh iya, naga ya. Kalau katanya jinnya berupa monyet gitu. Oke. Nah, terus banyak lah dan ternyata tuh emang di ujung komplek gue itu yang rumahnya gede banget, justru rumahnya emang gede-gede, tapi ada yang gede banget gitu, yang sampai 3 tingkat gitu. Ada 3 rumah gitu, emang beberapa anaknya tuh pasti ada satu anak itu yang keterbelakangan mental gitu, entah cowok atau cewek gitu. Dan itu tuh kayak udah jadi omongan orang-orang di sekitar situ loh, kalau itu tuh Gunung Kawi, ini Gunung Kawi. Terus ada juga cerita dari kompleks sebelah juga, katanya dia Gunung Kawi, jadi istrinya itu meninggal gara-gara tiba-tiba kayak kesurupan monyet gitu.
Jadi suka naik-naik meja dan itu garuk-garuk ininya, badannya sampai luka, sampai terus meninggal gara-gara ya mungkin luka itu dia nyakitin diri sendiri. Nyakitin diri sendiri itu kayak gitu ya. Jadi itu ada namanya legenda kesedihan Gunung Kawi gitu. Nah, udah suatu waktu, nih kita balik lagi nih ke nyokap gue ke nyokap gue. Layer lagi nih. Terus nyokap gue ini waktu itu gue kan di rumah lama gue tuh suka banjir jadi nih. Waktu di Jakarta apa? Di Bekasi. Di sini kan. Ya di sini maksudnya. Nah, waktu itu tuh banjir yang 2020 itu yang awal tahun yang banjir gede banget itu 2020 itu listrik mati. Terus listrik mati segala macam, handphone nyokap gue kecemplung dan nggak hidup sama sekali gitu. Terus akhirnya nyokap gue tuh kayak lost contact itu sama teman-teman circle-nya yang ada si Tante Betty itu gitu. Terus nyokap gue tuh kalau nggak salah ada HP satu lagi tapi yang Nokia doang gitu loh. Gue nggak tahu dari mananya, pokoknya si Tante Betty ini tahu nomor nyokap gue, nelpon terus nanyain kabar nyokap gue, terus nyokap gue bilang iya HP-nya kecemplung segala macem. Terus out of nowhere tiba-tiba si Tante Betty ini ngirimin HP ke nyokap gue. Apa? Handphonenya kalau nggak salah itu Samsung. Samsung juga nih. Mantap juga ya. Iya, mantap juga. Terus sebenarnya di situ tuh gue tuh udah curiga gitu. Kok kayak curiga sih? Curiganya kenapa lu jauh-jauh dari Palembang ngirimin HP baru gitu. Kenapa nggak maksudnya lebih simple ngirim duit aja nggak sih buat lo beli HP? Kan lo lagi terjebak kondisinya. Enggak, waktu itu udah kelar banjirnya. Udah keluar dari banjir. Udah kelar banjirnya. Ya, udah kelar banjir beberapa minggu, lost contact kan sama teman biasa kan. Chattingan mulu gitu. Kok sih ini ini sih gitu. Nokia dinyalain, telepon Betty dikirim handphone. Gitu, kirim handphone. Jadi maksud gue kayak tiba-tiba dikirimin HP tuh maksudnya effort banget ya kan ngirim HP dari Palembang jauh banget ya. Ke Bekasi itu kan effort gitu. Terus akhirnya udah dipakai tuh akhirnya HP-nya. Terus nggak beberapa lama dari nyokap gue terima HP itu, nyokap gue tuh sakit. Sakit. Awalnya ya dulu. Nggak tahu nih awalnya. Terus pas dia sakit itu ya gue ngiranya kayak ya mungkin nyokap gue emang lagi drop aja kali abis banjir kita kerja bakti gitu kan banjir. Udah deh didiemin dulu kan di rumah kayak ya udah minum obat biasa, tapi makin lama sakitnya tuh makin parah. Gue tuh lupa deh nyokap gue tuh sakit apa, tapi yang pasti nyokap gue kan juga punya asma tuh, asmanya kambuh gitu. Terus udah kelar abis itu lemes mulu gitu. Nah gue tuh takutnya dia tipes ya kan, takut tipes karena kan lemes mulu ya kan, sampai nyokap gue tuh berapa minggu nggak masuk kerja gitu kan. Terus akhirnya ke rumah sakit lah gitu kan. Di rumah sakit nggak kedeteksi apa-apa sakitnya. Terus Tante Betty kemana tuh pas masuk rumah sakit? Nah, Tante Betty nggak kemana-mana sih, gue juga nggak nanyain banget Tante Betty kemana gitu. Lagi di luar fokusnya itu. Lagi di luar fokusnya itu, terus lagi sakit kayak gitu. Kata dokter nggak ada apa-apa, jadi cuma dikasih vitamin doang sama dokter gitu kan. Tapi makin lama tuh makin turun gitu loh kondisi nyokap gue, dan sampai titik dimana gue sedih bangetnya itu pas akhirnya nyokap gue berusaha buat masuk kerja gitu kan. Pas dia pakai seragam kerjanya dia tuh bener-bener tulang nyokap gue di sini tuh sampai abis gitu loh, yang kayak bener kurus itu.